Adapun kompetensi dasar yang kalian akan pelajari yaitu kompetensi dasar 3.12 mengevaluasi penggabungan gambar vektor dan bitmap, dan kompetensi dasar 4.12 membuat desain penggabungan gambar vektor dan bitmap. Nah, adapun indikator yang akan dipelajari oleh kalian pada hari ini yaitu tentang membedakan gambar vektor, merancang penggabungan gambar vektor dan bitmap. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah kalian selesai melaksanakan kegiatan diskusi secara kelompok, dapat membedakan gambar vektor bitmap dengan baik dan benar secara tepat. Kemudian melalui pembuatan sketsa, peserta didik dapat melakukan penggabungan gambar vektor dan bitmap dengan penuh rasa percaya diri. Nah, adapun alat dan bahan yang harus disediakan yaitu 1. Kertas HPS, pensil penghapus, penggaris, materi yang bisa di-download di link deskripsi, proyektor, contoh gambar vektor dan bitmap. Baik, kita mulai. Untuk teori gambar bitmap itu sendiri, gambar bitmap itu sendiri merupakan representasi dari citra grafis yang terdiri dari susunan titik yang tersimpan di memori komputer. Adapun teknologi ini dikembangkan oleh Microsoft dan nilai setiap titik diawali oleh 1 bit data untuk gambar hitam putih atau lebih bagi gambar berwarna. Adapun kerapatan titik-titik tersebut dinamakan resolusi, yang menunjukkan seberapa tajam gambar itu ditampilkan, ditujukan dalam jumlah baris dan kolom. Contoh, 300 pixel per inch. Satuan itu sering dipakai agar hasil cetak tidak pecah, lebih besar atau lebih bagus. Terkadang resolusi diartikan sebagai lebar dan panjang suatu media. Namun pada pembahasan hari ini, resolusi itu diartikan sebagai banyak warna atau titik warna dalam satu ukuran tertentu. Untuk menampilkan citra bitmap pada monitor atau mencetak pada printer, komputer menerjemahkan bitmap itu menjadi pixel atau titik pada tinta printer. Adapun beberapa format file bitmap yang populer yaitu BMP, VCX, TIFF, JPG, ZIP. Nah, gambar bitmap bisa juga disebut dengan gambar raster. Bisa disimpulkan merupakan kumpulan kotak-kotak pixel atau titik-titik yang membentuk satu gambar atau pola. Jadi secara dapat disimpulkan di sini yang disebut dengan gambar bitmap itu yaitu gambar yang dihasilkan yang tersusun dari sebuah titik. Kita ambil contoh aja. Nah, untuk bitmap itu sendiri yaitu seperti ini contohnya. Itu kan dari titik-titik ya. Contoh ini kan gambar Eiffel ya. Jadi contoh ini titik-titik ini nih. Nih, seperti itu. Jadi gambar bitmap itu sendiri tersusun dari titik-titik yang bisa berjumlah ratusan, ribuan, bahkan jutaan gitu ya, bahkan sampai miliaran. Yang jadi intinya bitmap itu sendiri terbuat dari titik gitu ya. Contoh gini, kita membuat A gitu ya. Nah, ini contoh gambar A, jadi pakai titik gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya masuk ke teori tentang gambar vektor. Vektor sendiri merupakan gambar digital yang berbasiskan persamaan perhitungan matematis. Gambar vektor pada umumnya berukuran lebih kecil bila dibandingkan dengan gambar bitmap. Beberapa gambar vektor diantaranya itu CDR, .ai, .svg, .ivs, dan lain-lain. Gambar vektor bisa dikatakan yaitu proses penggabungan titik dan garis untuk menjadi sebuah objek sehingga gambar tidak menjadi pecah biarpun diperbesar ataupun diperkecil. Berbeda dengan gambar bitmap gitu.
Gambar bertipe vektor terbentuk dari garis-garis dan kurva hasil dari perhitungan matematis dari beberapa titik sehingga membentuk satu objek gambar. Vektor menampilkan sebuah gambar berdasarkan koordinat geometris. Jadi bisa dikatakan melalui garis ya, berbeda dengan bitmap. Kalau bitmap itu kan terdiri dari titik-titik gitu. Nah, sedangkan vektor sendiri itu lebih di atas. Jadi kemungkinan besar tidak tersusun dari titik-titik tersebut gitu. Nah, di sini dijelaskan gambar tipe ini bisa diubah-ubah ke berbagai ukuran dan juga dapat dicetak pada tingkat resolusi sebesar apapun tanpa kehilangan detail atau ketajaman gambar. Berbeda dengan bitmap yang ketika diperbesar, yang akan muncul ketika bitmap itu diperbesar berbeda gitu ya. Di sini kan disebutkan berbeda. Nah, di sini disebutkan berbeda. Oh, enggak, sebentar. Ini berbeda, bentar. Gambar vektor. Nah, ini berbeda kan, berbeda dengan bitmap. Vektor grafik mempresentasikan gambar tidak menggunakan pixel, tetapi didefinisikan dalam bentuk kurva atau line tersebut gitu ya. Sehingga proses percetakan atau proses penampilan pada gambar vektor lebih tajam gitu, tidak terpengaruhi oleh seberapa besar kita zooming, atau kalau dalam istilah komputer itu di zoom ya, zoom on, zoom in, zoom out ya gitu, sehingga vektor tidak akan mudah berubah gitu. Oke, selanjutnya contohnya seperti ini. Nah, jadi untuk vektor ketika diperbesar ya tetap gambarnya akan seperti itu, dengan seperti contoh yang di sini. Seperti contoh yang ini nih. Berbeda dengan gambar bitmap, ketika kita perbesar di sini itu terbentuk titik-titik gitu ya. Kalau vektor tidak. Vektor itu tidak gitu ya. Nah, sama tadi juga kayak yang contoh di bitmap, Eiffel itu kan, yang ini nih Eiffel ini, logo Eiffel ini terbentuk dari sebuah titik-titik, sedangkan untuk di vektor itu sendiri tidak gitu. Oke. Selanjutnya nah, di sini kita Bapak coba ulas sedikit tentang perbandingan gambar vektor dan bitmap gitu ya. Nah, di sini kita lihat tabel. Vektor disusun oleh objek geometris yang dibuat berdasarkan perhitungan matematis. Sedangkan bitmap disusun oleh objek yang disebut dengan pixel. Pixel itu bisa dikatakan hematnya itu titik gitu ya. Bisa disebutkan dengan titik gitu ya, titik untuk pixel tersebut gitu ya, titik ya. Oke. Nah, untuk vektor memiliki sifat resolusi independen, yang independen gitu kan, itu dipengaruhi oleh, karena tidak bersifat, kan resolusi itu sangat terpengaruhi oleh titik atau pixel-pixel itu gitu. Sedangkan vektor sendiri tersusun oleh tidak tersusun oleh sebuah titik gitu. Nah, sedangkan untuk bitmap itu sendiri memiliki sifat resolusi yang dependen atau dipengaruhi oleh resolusi, atau dikatakan dipengaruhi oleh titik-titik yang menjadikan gambar bitmap tersebut gitu. Nah, sedangkan untuk pengaruh pembesaran pada vektor tidak pecah untuk perbandingan yang ketiga ya. Sedangkan di bitmap sendiri pengaruh pembesaran itu sangat mempengaruhi terhadap kualitas atau gambar tersebut gitu. Sehingga apabila gambar vektor diperbesar, maka proses gambarnya itu tetap seperti itu gitu. Sedangkan di bitmap sendiri yang di sini nih, di sini untuk bitmap sendiri itu mengalami pemecahan atau bisa jadi akan menjadi blur ketika melewati batas toleransi katanya gitu ya. Ketika kita membuat sebuah gambar 100 pixel. Nah, proses pembuatan resolusinya, skalanya kita naikkan gitu untuk melihatnya misalkan jadi 200, maka itu tidak akan utuh kalau di gambar bitmap gitu. Sedangkan di vektor kita membuat dengan resolusi yang intinya 100 gitu, ukurannya segitu 4x4, ketika diperbesar ya tetap segitu gitu. Oke. Keduanya keempat perbedaan yang ini yaitu ukuran penyimpanan ya, penyimpanan ini.
penyimpanan vektor itu relatif lebih kecil, sedangkan untuk bitmap sendiri itu mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada vektor gitu. Nah, gambar vektor digunakan untuk ilustrasi bentuk geometri sederhana, warna solid dan gradasi tanpa melakukan variasi warna gitu. Nah, sedangkan untuk bitmap sendiri sangat cocok untuk pembuatan logo, desain yang mengandalkan kesederhanaan bentuk, digunakan untuk gambar lebih kompleks gitu ya. Jadi hematnya bisa diambil kesimpulan untuk vektor itu hanya gambar-gambar yang tidak memiliki kerumitan atau warna yang lebih banyak gitu. Jadi ketika kalian akan membuat sebuah logo, alangkah lebih baiknya menggunakan tipe gambar yang bitmap gitu, format gambarnya bitmap gitu. Sedangkan kalau misalkan kalian hanya menggunakan geometris yang sederhana, bisa menggunakan vektor gitu. Nah, adapun format penyimpanannya yang tadi sudah dijelaskan di awal, yaitu untuk vektor sendiri yaitu CDR, VS, AI, FH dan lain-lain gitu. Nah, sedangkan untuk bitmap sendiri yaitu PSD, TFF, JPG, GIF, BMP dan PNG gitu ya.